Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya di Matra Online kelas malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Malam ini kita belajar bareng-bareng. Jadi tema malam ini adalah bagaimana kita tetap membuat bisnis kita eksis di tengah krisis. Apalagi krisis yang ada saat ini berbeda dengan krisis yang dihadapi Indonesia di tahun 98. Resesi yang di tahun 98 itu adalah lebih berkisar kepada ekonomi makro. Jadi tulang punggung ekonomi bangsa Indonesia sama misalnya seperti yang kita sama-sama udah tahu itu adalah UMKM. 98% entrepreneur di Indonesia adalah masih di level UMKM, tidak terkena dampaknya secara langsung. Jadi kita masih bisa terus bernafas, kita masih bisa terus bertahan, bahkan bisa bounce back, balik lagi membaik kondisi ekonomi kita. Tapi pada krisis kali ini yang disebabkan oleh wabah penyakit, semua lapisan itu terkena, mulai dari yang pebisnis paling atas hingga level UMKM akan terkena dampaknya. Karena isu corona ini adalah isu kesehatan yang tidak pandang bulu. Oke, jadi inilah pentingnya kenapa saya mengundang teman-teman semuanya di sini untuk berdiskusi. Dan forum ini bukan domain saya sendiri. Forum ini bukan menjadi milik saya pribadi, tapi saya berharap teman-teman di sini juga ingin ikut menyumbang ide, ingin menyumbang usulan, ingin menyumbang masukan, mencari solusi bersama-sama apa yang perlu kita lakukan, terutama dalam sisi ekonomi, sisi bisnis, agar kita bisa terus bertahan melewati badai ini. Karena siklus pasti akan berganti. Yang tadinya di posisi sekarang kita ada di kurva turun, pasti akan ada masanya ini akan melompat naik, bahkan bisa lebih tinggi dari sebelumnya jika penanganannya betul, jika respon yang kita berikan ini benar. Nah, pada kelas kali ini, pada malam hari ini, saya tidak akan berkutat kepada hal-hal yang sifatnya mengkritik pemerintah, mengkritik para pembuat kebijakan, karena kita semua sama-sama tahu semakin kita membaca apa yang dilakukan pemerintah mulai dari dulu pada saat Desember 2019 dan Januari ketika virus ini merebak, itu guyontok gitu loh. Jadi saya tidak percaya lagi atas apa yang diungkapkan di sosial media maupun di media-media yang lainnya. Jadi saya sudah sampai ke level distrust kepada apapun yang dilakukan pemerintah. Ya walaupun bagaimanapun kita masih berharap akan ada keajaiban mereka membuat pilihan-pilihan atau langkah-langkah yang tepat, tapi mengharapkan mereka sebagai satu-satunya tumpuan harapan kita, menurut saya itu langkah fatal. Ya kita berdoa aja lah, semoga mereka diberikan kemampuan, mereka diberikan kemudahan berpikir, mereka diberikan hati nurani yang berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat, sehingga keputusan-keputusannya itu adalah keputusan yang tepat untuk kondisi Indonesia saat ini. Lebih dari itu saya tidak mau membahasnya lagi, gak mau mentok cuy. Oke, begini teman-teman, saya dan teman-teman Matra membuat tulisan ini, membuat kelas ini karena minggu ini saya mensurvei banyak bidang, terutama teman-teman saya yang di grup Grounded Business Coach. Ada yang bisnisnya kuliner, itu terasa bisa sampai 50-60% penurunannya. Apalagi yang mereka berdagangnya di kampus atau di kantor-kantor yang kantornya kebetulan ditutup. Bukan ditutup, work from home. Ya, artinya tidak ada aktivitas lagi di sana. Di mall-mall pun sama, mengalami penurunan bisa sampai 40%, 50%, dan ini baru awal. Saya sempat keluar juga ke warung soto langganan saya. Ya, saya pastikan higienitasnya bagus. Itulah kenapa saya masih datang ke sana untuk membeli sotonya mbah-mbah gitu ya di Purwokerto. Saya tanya, ada penurunan untuk bisnisnya pasti, tapi yang lebih mengkhawatirkan beberapa pedagang pasar yang dimana dia beli bahan-bahannya itu juga penurunannya cukup dalam. Jangan ditanya bisnis pariwisata. Saya dulu 4 tahun kuliah di Bali di perhotelan, dan saya juga bergelut di bisnis perhotelan saat ini.
Di Bali teman-teman saya yang masih bekerja di hotel sudah mulai unpaid leave, artinya mereka cuti tapi gajinya tidak ditanggung. Sedangkan banyak restoran-restoran dan hotel-hotel yang menutup total bisnisnya. Karena apa? Karena mereka selama ini mengandalkan market dari government, market dari turis asing, apalagi yang mengandalkan market Cina ya, turis Cina itu benar-benar sekarang sudah close. Mungkin hanya security yang datang dan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fisik ada di sana. Manufaktur juga menyedihkan. Dengan nilai tukar dolar saat ini yang sudah menyentuh angka Rp16.000, mereka bahan bakunya otomatis melangit, sedangkan kontrak dengan klien mereka pakai hitung-hitungan di mana dolar masih di angka 13.000, 14.000. Dan ini merupakan pukulan yang cukup telak buat mereka dan kita sangat prihatin ya karena hal ini. Tapi sekali lagi, saya menampilkan ini di awal agar memberikan gambaran secara umum bahwa ini yang terjadi di dunia usaha di Indonesia. Jadi teman-teman harus bersiap, mau tidak mau harus bersiap. Tapi bukan berarti kita harus panik. Oke, kita harus bersiap, iya. Kita harus mempersiapkan diri, iya. Tapi tidak dengan panik. Apa yang harus kita lakukan? Inilah yang akan kita bahas di sini. Saya dan teman-teman selalu mengupdate apa bisnis kami, jadi kita mengambil pilihan yang kita tidak akan berhenti bernapas, kita tidak akan berhenti bergerak, kita menolak kalah, kita menolak lemah. Apapun kondisinya, ini harus kita lalui. Badai ini pasti akan berlalu, dan pastikan ketika badai ini berlalu, kurvanya sudah naik lagi, kita bisa mengambil posisi yang tepat di sana. Apa yang saya lakukan? Saya sudah menyiapkan berbagai macam skenario ya, karena lini bisnis saya cukup beragam. Mulai dari pelatihan, ini sudah kena banget lapaknya ya, yang harusnya saya jalan mungkin 10-15 batch pada bulan Maret-April ini, semuanya pending entah sampai kapan. Jadi ini lapak yang pertama kali kena nih. Pelatihan, apalagi klien saya BUMN yang di Jakarta, dan sudah work from home semua teman-teman yang ada di sana. Untuk pelatihan apa yang saya lakukan? Saya meminta teman-teman di Jakarta kerja dari rumah, tapi mereka masih produktif karena saya sudah menyiapkan apa saja yang harus mereka lakukan, apa saja yang harus mereka rapikan, apa saja yang mereka harus kerjakan selama mereka kerja dari rumah. Tapi saya juga sudah menyiapkan plan B seperti efisiensi dan yang lain sebagainya. Dan bisnis saya yang lainnya ada Matra Digital Agency, ada Jakarta Translator, Aksara Translator, itu semuanya juga sudah work from home semua seminggu ini. Jadi kita koordinasi lewat teknologi. Nah, ini juga penting bagi teman-teman semuanya yang berkecimpung di bisnis jasa. Manfaatkan teknologi yang ada, dan itu gratis kok. Seperti Slack misalnya, itu bisa membuat Anda mengecek progress to-do list Anda dan tim Anda, mana yang sudah selesai, mana yang belum, dan Anda bisa menagih dengan data yang valid. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa Anda manfaatkan selama kondisi ini. Dan ini menjadi salah satu tanda bahwa bisnis Anda sudah mulai harus go digital. Mengambil keputusan tidak harus dengan ketemuan. Mengambil satu langkah penting tidak harus dengan melibatkan banyak orang di satu tempat yang sama. Tetapi kehadiran kita di digital itu sudah cukup mewakili, dan itu sudah mulai harus kita biasakan. Mungkin ini salah satu hal baik dari dampak corona ini. Di dunia pendidikan sudah mulai guru-guru, dosen, mahasiswa, siswa sudah dipaksa untuk memfamiliarkan diri dengan metode belajar online. Yang Inspirator Academy dan saya sudah lakukan sejak tahun 2015, membuat mentoring menulis secara online. Dan ini sudah mulai familiar, artinya ini bagus. Anda juga sudah harus memulai ke sana. Koordinasi dengan tim harus tetap jalan, tidak cukup hanya dengan WA group, tapi juga Anda bisa memanfaatkan Slack, bisa memanfaatkan Zoom, bisa memanfaatkan teknologi yang lainnya, banyak sekali yang bisa Anda manfaatkan. Dan untuk bisnis klinik saya masih tetap buka. Kami ada di garda terdepan untuk melayani masyarakat kesehatan. Jadi klinik masih tetap buka, hotel juga masih tetap buka walaupun dengan pengawasan yang sangat ketat. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara masif. Hand sanitizer ada di setiap area-area umum untuk tamu, dan masker juga kami sediakan. Jadi
tetap harus jalan juga. Hanya saja saya yang biasanya kemana-mana sudah harus mulai mengurung diri di rumah sekarang. Jadi saya menyiapkan buku yang banyak ketika ada di rumah saat ini. Oke, ketika Anda terjun di bisnis, apalagi bisnis Anda sudah memiliki banyak sekali karyawan, kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk tim kita, untuk karyawan kita. Kita ingin memberikan THR, kita ingin memberikan gaji yang penuh kepada mereka, bahkan kita ingin memberikan bonus kalau mereka bekerja dengan bagus. Tapi di kondisi force majeure seperti ini, semua planning harus Anda siapkan. Contohnya, misalnya THR ini yang sudah paling dekat. Apa yang Anda siapkan untuk THR? Apakah Anda sudah memiliki ekosistem keuangan yang kuat dalam perusahaan sehingga Anda sudah bisa menyiapkan THR untuk karyawan Anda? Tapi jika belum, Anda juga harus siapkan plan B. Misalnya Anda sudah memikirkan untuk membuat THR ini menjadi, kalau ini Anda tidak mampu ya, hanya untuk Anda, kalau Anda tidak mampu memberikan THR, Anda membuat THR ini semacam hutang kepada karyawan Anda. Jadi Anda tidak dibayarkan penuh pada saat Hamin seminggu lebaran, tapi Anda mencicil itu selama setahun ke depan. Planning ini harus Anda siapkan. Di HIPMI, saya dan teman-teman Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, kami sudah menyuarakan ini kepada pihak-pihak terkait seperti OJK, BI, dan yang lain sebagainya, agar misalnya ada pengusaha yang mengajukan pinjaman untuk THR, suku bunganya dipangkas gitu. Jadi bunganya yang misalnya normal 6% atau 12% gitu, untuk THR ini bisa bahkan sampai di bawah 3%. Ini kami sedang perjuangkan dan isu-isu ini terus kami angkat. Jadi kita tetap bersuara mewakili teman-teman pengusaha yang ada di sana. Oke, selain itu apalagi? Selain dari sisi aspek karyawan, dari sisi produk bagaimana? Dari sisi produk, kalau misalnya untuk barang-barang yang manufaktur, elektronik dan segala macamnya, memang pabrik di luar negeri banyak yang tutup, banyak yang tidak beroperasi lagi. Jadi kita harus memikirkan another solution, another product untuk itu. Misalnya yang tadinya beberapa perusahaan, contoh misalnya Fujifilm di Jepang itu mengubah lini bisnisnya menjadi bisnis masker dan alat pelindung diri lainnya, dan itu salah satu evolusi, karena yang akan bertahan di akhir adalah mereka yang mampu berevolusi dari sisi bisnisnya. Sebagai pribadi, apa yang harus kita lakukan untuk bisnis? Pastinya ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk merapi-rapikan apa yang selama ini tertunda. Karena selama ini mungkin saya bisa asumsikan Anda fokus 60%, 70% dilakukan untuk jualan. Dan ini adalah momen yang tepat untuk Anda stay. Karena opsi jualan, pasar sedang bergejolak seperti ini, Anda stay untuk apa? Untuk merapikan apa yang selama ini belum ada. Coba tengok kembali. Apakah SOP-nya sudah rapi? Apakah KPI-nya sudah rapi? Apakah hal-hal yang selama ini hubungannya dengan dokumen sudah Anda rapikan? Laporan keuangan misalnya, atau job desk misalnya bagi karyawan Anda, atau bagaimana Anda merumuskan hak dan kewajiban karyawan yang selama ini tidak hanya lewat mulut tapi lewat tertulis dokumentasi. Itu bisa Anda lakukan sekarang. Rapikan itu semuanya. Jadi ketika nanti badai ini sudah berlalu, Anda sudah ada dalam posisi yang rapi. Lalu yang kedua, dari sisi jualan, dari sisi marketing yang selama ini Anda terbiasa konvensional, Anda bisa mulai mempersiapkan infrastruktur digital Anda, merapikan infrastruktur digital Anda. Selama ini misalnya Instagramnya nganggur, sebulan terakhir itu hanya ngepost satu posting. Coba sekarang Anda mulai rencanakan, skenariokan, oke, hari ini saya ngepost apa, besok ngepost apa, besok ngepost apa, dan yang lainnya. Anda bisa membuat konsepnya dari sekarang. Kalau selama ini belum punya akun di marketplace, coba diaktifkan. Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, Anda buka di sana. Selama ini Facebook fanpage-nya belum aktif, sekarang aktifkan. Ini adalah saat yang tepat Anda untuk meningkatkan skill Anda, meningkatkan kapasitas diri Anda. Banyak sekali di luar sana, misalnya di YouTube, di Google, tentang bagaimana cara kita membuat desain-desain sederhana untuk feed kita, itu juga bisa. Dari sisi keuangan, Anda sudah mulai harus melihat, mereview laporan keuangan setahun ke belakang, mana yang perlu diefisiensikan. Walaupun kondisi ini akan kembali normal,
Anda harus tahu di lini mana ini harus diefisiensikan. Misalnya selama ini Anda membayar terlalu banyak, menggaji terlalu banyak untuk satu bidang. Anda coba mencari alternatif dari bidang itu agar bisa lebih efisiensi dan profit Anda bisa naik. Misalnya contoh, ada teman saya yang di luar sana bisnisnya online dropship, dompet, mainan anak dan yang lain sebagainya. Selama ini dia menggaji orang gitu ya, customer online shopnya jauh sih memang, itu di angka UMR mungkin sekitar 2,5 juta. Dan setelah dia mengevaluasi itu semua, ternyata itu membuat profitnya sedikit sekali, hanya 10%. Bayangkan di lini bisnisnya dia, di mana dia mengeluarkan iklan, ads, budget iklannya di atas 150 juta, hanya 10% keuntungannya. Dan dia membuat satu efisiensi, salah satunya adalah dengan menyerahkan pengelolaan admin atau CS online-nya kepada Matra Digital Agency, di mana 1 bulan itu cuma 1 juta. Itu cukup signifikan efisiensinya. Itu salah satu cara. Sedangkan yang lain, bisnis yang lain, misalnya Anda sekarang juga sudah menyiapkan infrastruktur untuk pengiriman barang, logistik, dan misalnya delivery order, ini juga harus, ini saat yang tepat untuk merapikan itu. Karena mau tidak mau sekarang dengan adanya krisis ini atau enggak, dunia digital lah yang akan memegang peran di sini. Semakin Anda melek di sana, semakin Anda mempersiapkan diri untuk ke sana, maka Anda akan jauh lebih siap ketika evolusi ke dunia digital ini akan terjadi. Itu yang harus Anda maksimalkan. Lalu yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda mencari data, ini menariknya, banyak umat manusia ini tidak menghadapi krisis ini baru kali ini. Jadi ini adalah siklus yang berulang sebenarnya. Ini adalah kejadian yang terus ada polanya. Kalau Anda perhatikan data, siapakah orang-orang yang bertambah kaya setelah krisis ini? Coba Anda tebak. Pertama pasti bisnis farmasi. Mereka yang ada bisnis farmasi, setelah krisis mereda, mereka menjadi sangat kaya. Yang kedua, para pebisnis properti. Ketika banyak orang menahan uangnya untuk berinvestasi di bidang properti pada saat krisis seperti ini, banyak di luar sana orang-orang yang menunggu momentum seperti ini untuk apa? Untuk membeli murah aset-aset tanah-tanah yang selama ini harganya selangit. Jadi sebenarnya momentum ini adalah untuk meredakan sisi bubble properti yang harganya sudah menaik, tapi dengan adanya krisis seperti ini akhirnya terjadi rasionalisasi harga. Dan ketika banyak orang yang menjual asetnya, ada banyak juga yang belanja aset pada saat krisis seperti ini. Ketika dunia sudah siklusnya naik lagi, maka mereka memiliki aset yang nilainya berkali-kali lipat. Saya tidak menyarankan Anda untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan, enggak. Cuma saya memberikan ilustrasi apa yang terjadi di bagian krisis yang sebelumnya. Jadi ketika Anda sudah memastikan Anda memiliki cash yang cukup untuk bertahan hidup at least 3-6 bulan ke depan, dan bisnis Anda bisa terus berputar untuk menutupi kebutuhan hidup 3-6 bulan ke depan, jangan terlalu banyak disimpan cashnya, karena inflasi pasti akan habis-habisan. Konversikan uang cash Anda ke aset yang lain. Emas satu pilihan lain adalah ke aset. Tapi pastikan asetnya produktif. Tidak Anda beli terus Anda biarkan, Anda nggak punya ide ini mau dibikin apa. Oke. Based on emas atau based on aset properti. Itu yang ingin saya berikan clue-nya kepada Anda. Oke, sudah terlalu panjang videonya. Kita akan lanjutkan melalui diskusi aja. Sudah hampir 20 menit. Terima kasih, saya Brili Agung. Kita lanjutkan diskusinya melalui WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.